Ya, kembali lagi bersama kami di Newsline. Kalau tadi soal dirty vote banyak mendapatkan ragam cuitan dari para warganet, sekarang juga nggak kalah nih terkait serangan fajar. Hajar serangan fajar atau harus seperti apa nih? Serangan fajar yang harus kita waspadai bersama sebelum pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Karena memang politik uang ini sangat rentan terjadi pada masa tenang atau di hari pencoblosan itu sendiri. Ya, serangan fajar ini tidak hanya ternyata muncul mungkin berupa uang, tapi juga dalam bentuk-bentuk lainnya seperti itu ya. Misalnya pakai sembako, voucher pulsa, hingga barang apapun yang mungkin memiliki nilai uang. Jadi mengutip dari laman resmi Pusat Edukasi Anti Korupsi oleh KPK, serangan fajar ini istilah yang merujuk pada politik uang di Indonesia. Itu sudah sering kita dengar ya, istilah tersebut jelang-jelang pemilu nih pastinya. Memang kalau kita ketahui bersama, tindakan politik uang itu biasanya memiliki tujuan untuk mempengaruhi pilihan politik para pemilih supaya memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu di hari pemungutan suara. Nah, ini kan sebenarnya problem begitu ya, sulit dihilangkan dan terkesan sepertinya dianggap lumrah begitu saja. Kalian kalau menerima serangan fajar, ayo coba dalam hati mau atau enggak nih. Bahkan praktek membeli suara ini tidak tedeng aling-aling gitu ya, tapi dilakukan secara terang-terangan dan penanganan politik uang ini selalu terbentur bukti. Tapi pemirsa perlu diingat ya, ada sanksi pidana di Undang-Undang Pemilu ataupun di Undang-Undang Pilkada. Karena kalau kita lihat berdasarkan pasal 515 Undang-Undang Pemilu, pelaku atau individu yang pada hari atau saat pemungutan suara sengaja melakukan politik uang ini akan terancam hukuman penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Sedangkan kalau kita lihat dari Undang-Undang Pilkada di pasal 187A ayat 2, pemberi dan juga penerima. Ingat nih pemirsa, penerimanya juga mendapat sanksi pidana. Minimal 3 tahun dan denda paling sedikit 200 juta, maksimal 1 miliar rupiah. Hati-hati loh, gak mau kan dipidana sampai 3 tahun penjara. Nah tadi ingat ya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tadi juga sudah beberapa disebutkan pasal-pasalnya yang mengatur terkait politik uang ya dalam kampanye ini, dan KPU sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan berbagai persiapan termasuk dalam proses penghitungan suara yang akan menggunakan aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap menggantikan sistem informasi penghitungan atau Situng ya pada pemilu 2019. Kalau kita tarik lagi ke belakang, sebetulnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini sebetulnya secara resmi sudah meluncurkan kampanye Hajar Serangan Fajar. Jadi ini untuk mengajak masyarakat untuk menolak, menghindari dan menutup diri dari godaan politik uang dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu di tahun 2024. Ya, semoga kampanye-kampanye terkait Hajar Serangan Fajar ini bisa benar-benar diresapi gitu ya, bisa benar-benar membuat masyarakat tidak terganggu, tidak kemudian bisa menerima sesuatu yang berbau dengan politik. Ini bukan apapun ya, bukan politik uang saja, itu tadi termasuk penerimaan-penerimaan lainnya begitu ya. Ingat tuh, bentuknya tidak hanya uang saja, tapi ada bentuk-bentuk lainnya yang juga diatur di undang-undang. Dan sebetulnya tujuan dari Hajar Serangan Fajar ini ataupun politik uang ini supaya pemilunya ini jujur, bersih dan juga adil. Nah, gimana sih cara melawan serangan fajar menurut kalian? Bisa tuh ya sampaikan tanggapannya, komen-komennya, bisa menolak segala bentuk politik uang. Kemudian juga apakah kalian juga turut aktif untuk misalnya melaporkan ke pihak berwenang begitu ya, sebarkan pesan tolak serangan fajar, dan juga bisa melapor ke pihak-pihak terkait tentunya. Kalau sudah ada info-info soal seperti itu jangan takut untuk melapor. Tuh. Dan sebenarnya ada fun fact nih Naila dan juga pemirsa, karena menurut Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, waktu mengkampanyekan Hajar Serangan Fajar, ini ternyata memiliki hasil kajian di tahun 2018 ya, berarti untuk periode sebelumnya. Kalau sebanyak 95% ini menjatuhkan pilihannya karena melihat dari uangnya, dan 72% media sosial, 69% dari popularitas. Tapi kalau dilihat ternyata 95% menjatuhkan pilihan dari uangnya, waduh gawat ini. Gawat. Ada juga katanya yang ambil aja nih uangnya tapi nggak usah pilih. Katanya gitu. Wah,
tetap jangan aja seperti ya itu ya. menyuburkan bibit-bibit korupsi sebetulnya. Tapi ada yang menarik sih di media sosial. Ini baru saya lihat ya tadi malam. Jadi ini ada template dan kalau saya lihat template-nya hingga saat ini yang ngepost template ini sudah sampai 130.000. Iya. Ini template-nya kurang lebih seperti ini sih, Apa pemirsa. itu? Ini kelihatan nggak? Ini nggak kelihatan ternyata di Nggak, sini. coba dibacakan. Di sini template-nya menerima serangan fajar 14 Februari 2024. Oke. Di sini tulisannya Presiden 1 juta, DPD 300.000. Kalau paket 5 surat 2 juta, dijamin amanah, bisa via amplop atau transfer, serius DM. Wow, ini pas ngelihat, wah kok mereka mulai menjual suaranya. Meskipun ini sarkas, sebetulnya ini kurang baik ya kalau di-post di media sosial. Terlalu berani begitu Iya. ya. Apakah sudah tahu ancaman hukuman sanksinya pidana penjara tadi sudah disebutkan dalam undang-undangnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, sekali misalnya di-post kan bisa langsung nanti ya ada pihak-pihak yang kemudian mengantisipasi jangan sampai serangan fajar itu terjadi. Nah, coba sekali lagi gimana kalian menghadapinya serangan fajar dalam pemilu, sudah ada hukum memberi dan menerima politik uangnya itu seperti apa, kemudian kenapa sih kayaknya tuh politik uang nggak bisa dihindari ya, atau dihilangkan di masa pemilu seperti itu tuh alasannya kenapa sih menurut kalian? Nah, kalau di sini ada yang berkomentar nih, serangan fajar jangan diambil, mending laporkan saja kalau di Instagram dari Iya. Dins Parcel Official. Dan antisipasi juga harus dilakukan dari pihak-pihak terkait juga ya untuk mencegah hal ini terjadi, dari Bawaslu seperti apa ya jika ternyata jelang pencoblosan serangan fajar kembali muncul begitu. Dan ada lagi nih komentar di Instagram, serangan fajar nggak ada, rakyat sudah ngerti pilihannya. Rakyat sudah memilih, harus pakai hati ya memilihnya. Dan Bawaslu sempat mengomentari juga nih terkait hal ini untuk mengantisipasi pada 14 Februari kemudian melakukan patroli pengawasan katanya. Oh, Dan sebagai juga, upaya ya, memantau apakah ada serangan fajar atau tidak di Betul. tanggal 14 Februari itu. Dan memang pemantauan harus dilakukan secara ketat ya, karena ini sudah sering kali beredar dan kita sudah dapat infonya itu dari hari Minggu ya, seperti itu. Ini sudah muncul beberapa hari yang lalu dan harus mengecek kembali ya dengan cara misalnya ada yang melapor langsung segera dihubungi begitu yang melapor dan memastikan informasi itu adalah benar bukan hoax juga ya. Di sini ada yang berkomentar, serangan fajar haram, yang ngasih haram, yang nerima juga haram. Tapi kalau memang kita lihat ya, biaya politik emang jadi membengkak dan ini menjadikan celah bagi para calon peserta pemilu untuk bermain kotor dengan mencari sumber dana yang tidak baik dengan adanya serangan fajar ini. Janganlah main-main kotor seperti itu. Coba silakan mungkin ingin disampaikan ragam komentarnya. Dan ternyata kita juga sudah memblast polling nih dari akun X. Jadi adalah pertanyaan untuk kalian terkait dengan serangan fajar ini. Ayo gimana? Diuji loh ini ya, mau nerima atau enggak? Apakah amplop serangan fajar bisa pengaruhi masyarakat terhadap pilihan capres? Bisa pengaruhi nggak? Yang pertama jawabannya ya, ini sampai 53%. Wow. Baik, ada yang juga jawab tidak, ternyata hanya 38% dan sisanya masih ragu-ragu. 9%. Wah, bahaya sekali ya kalau ternyata mempengaruhi suara nih. Kita juga sudah mengumpulkan berbagai komentar dari Instagram dan Facebook. Kalau kita lihat ini masih terkait dengan serangan fajar ya. Kalau di Instagram ini komentarnya dari yang pertama, @robi_ricardo97. Ambil kalau mau, nggak mau jangan diambil. Waduh, tetap aja ngambil ya. Ada opsi ambilnya kalau ini. Kita bahas soal serangan fajar ini bahaya. Nih dari @ybo, Obi beras langka, dapatkah mau dibuat bansos serangan fajar? Ya lagi-lagi ingat ya kalau mau nerima ada hukumannya, ada yang bisa melaporkan dan lain-lain. Kita lihat lagi itu satu dari @ranggairawan, apa itu katanya tuh? Daripada nggak dapat sama sekali, mereka jadi nggak akan inget kita lagi. Mending terima aja, lumayan 100. Waduh, ini tetap menerima ya Miris ya kalau kita melihat artinya. komentar-komentar seperti ini dari Edwin Fadila, serangan fajar versi sembako cuma rakyat kecil, kalau mau rakyat besar proyek sama jabatan. Selanjutnya dari Lutfiani Anis, memang ngaruh kalau lapor yang kemarin disidak beritanya pada lenyap. Kumaha?
Ada juga yang dari TikTok real time ini komentarnya, tidak insya Allah hati nuraniku tidak bisa dibeli dengan rupiah. Cakep. Bagus tuh kayak gitu tuh. Jangan ya terima-terima ya. Oke, ada lagi. Coba kita lihat tadi. Tidak, saya tidak mau menerima serangan fajar. Katanya memilih dengan menggunakan hati. Nah, terus ini dari Kombang katanya. Serangan fajar dipantau loh saat pencoblosan. Harus di video call nih, mungkin yang tahu-tawu ada di situ situasinya harus segera dilaporkan. Seperti itu katanya. Kalau di Instagram ada juga yang berkomentar, pemberi dan penerima sogok itu tidak berdosa tapi sama-sama masuk neraka. Ini juga ada pengakuan dari Linggo, katanya serangan fajar terjadi di wilayah saya. Silakan dilaporkan, ya bisa dilaporkan ke pihak terkait, ke Bawaslu salah satunya ya. Kemudian ada lagi. Oh, ini ada yang bilang nih, Bejo 2. Di daerah kami biasanya diberikan saat warga mau berangkat ke TPS, dicegat di jalan. Wah, gimana ini? Mungkin bisa dilaporkan dan jangan diterima. Ingat, kalau menerima mendapatkan sanksi. Nah, itu katanya seperti serangan fajar selalu muncul dalam pemilu. Itu juga yang menjadi konteks atau yang menjadi perhatian dari para warganet. Kita pikir sudah adem-adem aja ya untuk seminggu kemarin. Ternyata masih ada lanjutannya. Beberapa hari ini ya. Ini juga ada yang menarik nih dari Liam Momkenken. Dengan menolak serangan fajar, kita telah membantu menyelamatkan demokrasi negara ini. Yuk belajar berpolitik bermartabat. Wow, keren nih komentarnya. Ini juga saya baca dari salah satu laman portal media online yang menyebut bahwa pihak MUI menyebut politik uang dalam serangan fajar itu hukumnya haram. Ya itu sudah ada fatwanya dan ya semoga apapun bentuknya, ya mau uang, mau sembako lah, bansos atau apapun itu, kita sudah tahu ya itu adalah hal yang dilarang seperti itu dan harusnya juga bisa sama-sama mencegah gitu ya untuk tidak menerima begitu, untuk melakukan pencoblosan sesuai dengan hati nurani ya. Jangan terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Coba kita juga pengen lihat gimana sih ini tanggapan para warganet nih. Tadi kalau sebelumnya dari Instagram tuh ramai yang bilang sepertinya hatinya tergoyahkan dengan uang seperti itu. Bagaimana dengan di Facebook nih, Jessica? Kalau di Facebook ada komentar dari Syafid, boro-boro nerima yang bagi aja nggak ada. Bagus lah kalau begitu. Ini dari Agus Salim XX, haram tapi banyak yang suka. Selanjutnya ada komentar dari Kemul, alhamdulillah di sekitar saya tidak ada serangan fajar. Tapi kalau nggak siang ya malam. Oh, nggak di fajar, nggak pagi hari, tapi adanya di siang hari atau di malam hari. Baik. Berarti halal katanya. Tetap saja dong. Ya. Kemudian dari Sinyo XXX, bagi yang hidup berkecukupan itu haram, tapi bagi yang hidup susah mungkin itu rezeki walaupun nantinya milihnya beda. Ini ingat ya, sudah ada fatwanya ya. MUI tadi bilang haram serangan fajar. Dari Indra, uang tetap, uang dikasih ya aku kok nolak gitu ya. Yang ingat pokoknya ya dengan komentar-komentar kalian soal ini. Mendapatkan serangan fajar, ingat tadi kalau di agama sudah diatur ya. Kemudian ini dalam MUI juga menyebutkan fatwanya seperti itu. Iya, dan hukum pidananya ya, ingat lagi-lagi tadi ya, sesuai dengan undang-undang. Ini ada informasi apa nih, Jess? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.